Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topan Syariadi Laga, non MPM 23120034. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Human Resource Information System. Definisi HRIS. Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan untuk mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Beberapa data dan informasi yang dapat dihimpun menggunakan HRIS meliputi data gaji, kompensasi cuti, penilaian kinerja, tunjangan, hingga pensiun. Karakteristik HRIS yang pertama, timely atau tepat waktu, yang kedua akurat, yang ketiga konsis atau ringkas, yang keempat relevan, yang kelima komplit atau lengkap. Fungsi HRIS yang pertama, perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring. Sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. SDM di sini merupakan HRD yang sebagai penanggung jawab perekrutan. Yang kedua, pendidikan atau pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, HRD dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kinerja pegawai. Yang ketiga, manajemen data. HRD menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang terakhir, penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, HRD mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Selanjutnya ada model HRIS. HRIS memiliki dua model. Yang pertama, input HRIS dengan yang terdiri atas 3 subsistem. Yang pertama ialah sistem informasi akuntansi. Jadi SIA ini menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Kemudian yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia yang berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Kemudian yang ketiga, subsistem intelijen sumber daya manusia yang berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi seperti intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, dan lain-lain. Kemudian model yang kedua, output HRIS yang terdiri atas 6 subsistem. Yang pertama, subsistem perencanaan kerja yang merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, subsistem perekrutan yang merupakan informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Yang ketiga, manajemen angkatan kerja merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang keempat, subsistem tunjangan yang merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, kemudian analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Yang kelima, subsistem benefit meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kalau kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan, seperti dana pensiun.
Kemudian yang terakhir, subsistem pelapor lingkungan. Informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Kemudian pengguna dari HRIS ini adalah HRD atau Human Resource Department. Human Resource Department bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Pengelolaan dari SDM yang ideal dalam organisasi memiliki 8 aspek. Yang pertama, seleksi dan rekrutmen. HRD bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan pegawai melalui penerimaan pegawai hingga penempatan para pegawai baru tersebut di posisi-posisi yang tepat. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yang berfungsi menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan. Kemudian yang ketiga, compensation and benefit, yang berfungsi untuk menyusun strategi hingga implementasi atas seluruh kompensasi yang diterimakan kepada pegawai. Terus yang keempat, manajemen kinerja, merupakan upaya monitoring kesenjangan antara standar kinerja yang diharapkan dengan aktual kinerja yang ditunjukkan. Yang kelima, perencanaan karir, bertanggung jawab atas pengelolaan perencanaan dan jenjang karir bagi seluruh anggota organisasi. Kemudian hubungan karyawan, berfungsi sebagai internal PR bagi setiap kebutuhan pegawai terhadap informasi, kebijakan, dan peraturan perusahaan. Separation Management, yaitu fungsi yang mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi banyak yang disebabkan karena normal separation, forced separation, atau early retirement. Kemudian yang terakhir, Personal Administration and HRIS. Bisa dikenal dengan personalia atau kepegawaian adalah fungsi yang mendukung terlaksananya fungsi HR yang lain. Kemudian dampak penggunaan dari HRIS, mengurangi pekerjaan administratif. Implementasi HRIS memudahkan proses monitoring, peningkatan layanan pelanggan karyawan atau karyawan. Implementasi HRIS meningkatkan produktivitas HR atau human resource. Kesimpulan dari materi ini adalah sistem informasi sumber daya manusia. HRIS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Dalam kegiatannya, HRIS mengelola dan menjalankan sistem administrasi sumber daya manusia mulai dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, sampai dengan pemberhentian administrasi tunjangan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari materi Human Resource Information System. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.